في الدنيا فوزنا بالأخرى بخادجة الكبرى وفاتمة. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Haji Muhammad Shokib. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, selanjutnya menginjak acara inti yaitu tausiah keagamaan yang akan disampaikan oleh Ustadz Slamet Minto Adi. Kepada Ustadz Slamet Minto Adi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Para alim, para kiai ingkang dahat kinurmatan, wabil khusus pengurus Tanfidiyah, pengurus Suriah NU cabang Kediri, saha para bapak, para ibu, para lenggah ingkang tansah kinurmatan. Alhamdulillah, estu kita muji syukur dumateng ngersa dalam Allah Subhanahu wa taala. Pikaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dene menapa kita tasih pinaringan mapinten-pinten rahmah kawulujengan pikantuk kanugrahan tetepi iman lan Islam. Mugi-mugi kanthi syukur kala wau sepindah estu Allah nambah kanugrahanipun dumateng kita sami. Allahumma amin. Kaping kalih ndak kalah pentingnya adalah dengan syukur dan iman itu Allah nebihaken kita sami saking siksane Allah Subhanahu wa taala. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Salawat salam mugi kaaturaken dumateng junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matur nuwun sanget rawuh panjenengan sami di acara pengajian perdana Sabila Rosyad yang mudah-mudahan kehadiran ini dicatat oleh Allah sebagai amal yang mulia, investasi nanti di akhirat, dikumpulkannya kita di tingkatan surga yang sama. Allahumma amin. Salawat salam mugi kaaturaken dumateng junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu ingkang kula hormati, tadi sudah disinggung sebenarnya apa itu Sabila Rosyad. Itu adalah kumpul-kumpul teman-teman tanggal 24 April tahun 2004 pengen ngadakan majelis taklim dan zikir. Usulan muncul, apa jenenge rek? Guyub rukun kematian nggih. Ana sing ngusulne apa begitu? Kemudian secara spontan itu saya bilang namanya Sabila Rosyad. Janjane kula nggih mboten dong. Apa itu Sabila Rosyad? Kadung metu kadung usul ya. Lah napa Pak artine? Iya saya tak golekane. Padha ae. Tak golekane. Lah saat itu saya secing. Apa secing? Browsing. Saya kan serba ing. Wih wajahmu glowing. Padahal jane ya butek. Oh ayu-ayu tibake ya nyuwun sewu ya mergo ya skincare. Janjane ya bladus. Enek pemutihan melok-melok, putihne lali gurune nyerah jilbaban. Akhirnya persis kayak komedi bedes. Saya browsing, apa itu Sabila Rosyad? Lah kok ternyata itu ada dalam Quran surat Ghafir ayat 38. Di sana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
wa qala allazi amana ya qaumi tabi'uni ahdikum sabila rasyad. Berkatalah orang yang beriman, wahai kaumku, ikutilah aku. Ittabi'uni ahdikum sabila rasyad. Akan aku tunjukkan kepadamu jalan yang benar. Sehingga maksud majelis taklim dan zikir ini adalah mari kita bareng-bareng menuju petunjuk saking Gusti Allah, petunjuk yang benar. Allahumma amin. Butuh enggak petunjuk? Butuh. Dalam segala kita butuh petunjuk itu. Jenengan mundut kulkas, ada petunjuk penggunaannya. Jenengan jalan di jalan raya, itu ada petunjuk, ada rambu-rambu. Jenengan masak mie, hanya petunjuk mie sitok kok banyune sak timbo, dadi kocan itu mungkin. Mergo gak mengikuti petunjuk. Mie sing paling suka mie napa sampean? Indomie. Buatan Indonesia. Mie sedap, rasanya memang paling sedap. Enek mie sing angel masakane, jenenge Sukarmi. Kula nate ngisi teng boto putih, tak model guyonan ngono kuwi, lah kok tibake tuan rumah. Oh isin aku. Tuan rumah jenenge Sukarmi. Layak gak ana sing jawab, wedi karo tuan rumahe. Wedi lek ra kei muli gantingan. Hidup ini perlu petunjuk, ben ra kedelarang-delarang. Nggih napa mboten? Biar hidup ini tertata rapi. Menandakan bahwa agama niku penting napa mboten? Iya penting. Kenapa? Karena hidup ini enggak sekali di dunia. Ada kehidupan sesudah kematian. Dan kematian kita itu beda dengan kematian makhluk Allah yang lain. Ya memang nanti sama-sama dibangkitkan oleh Allah. Hewan pun juga dibangkitkan oleh Allah. Itu saya baca dalam tafsir At-Tabari. Hewan itu juga dibangkitkan. Manusia juga dibangkitkan. Setelah hewan itu dibangkitkan, diperintahkan oleh Allah untuk membalas musuh-musuhnya. Sing tahu ditanduk ya dikongkon nanduk, sing tahu dicokot ya dikongkon nyokot, membalas kejelekan musuh-musuhnya. Tapi setelah itu apa Allah dawuh? Kunu turaba. Jadilah kamu itu tanah. Setelah itu selesai. Melihat kenyataan semacam itu, maka diabadikan dalam Quran. Orang kafir itu bertanya. Orang kafir itu menggerutu. Wa qalal kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir ketika menyaksikan semacam itu, dia bilang, aduhai indahnya kalau aku menjadi tanah. Karena memang kehidupan sesudah kematian itu adalah la syai'un azim. Yang itu adalah perkara yang sangat dahsyat, supaya kita itu terhindar dari siksa, baik siksa kubur maupun siksa di akhirat nanti. Agar pemeni selamat tidak penak ket mau muni ngono tadi. Tak ulet-ulet piye carane. Sikate ben selamat saka donya akhirat, maka berpeganglah pada agama Islam. Islam itu saka tembung salima. Salima itu artinya selamat. Menandakan kalau Anda pengen selamat, masuk agama Islam. Dan agama kita itu adalah agama yang benar, agama yang sempurna, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau misalnya kita itu hidup zamannya Nabi Musa alaihissalam. Syariatnya untuk membersihkan diri dari najis niku mboten terus dibasuh kaya awake dhewe ngeten iki. Jenengan nyuwun sewu BAB. Kok gak resik? Putel dah. Suwe-suwe yo entek.
Cara membersihkan najis itu seperti itu. Kaum Nabi Musa. Baju ini kena najis, syariat Nabi Musa potong. Kok awake dhewe niku syirik zamane Nabi Musa itu adalah bunuh. Lah lek pamane saiki diterapne entek kaya awake dhewe ngene iki. Alhamdulillah. Wa qala Musa ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Niku dalile. Zamane Nabi Musa kalau berbuat syirik menjadikan ijl patung anak sapi sebagai sesembahan, faqtulu anfusakum, bunuh diri kamu sendiri. Lah awake dhewe niku alhamdulillah umat Kanjeng Nabi Muhammad. Dosa-dosa yang kita lakukan bisa minta ampun, istighfar, taubat. Kalau toh kita itu mendapatkan siksa, siksa itu bisa ditangguhkan nanti di akhirat. Alhamdulillah. Mamilo jangan sampai keliru, jangan sampai gegabah, jangan sampai menganggap agama itu sesuatu yang remeh. Karena itu menyangkut keselamatan kita, hidup di dunia, hidup di akhirat. Nah disinilah Sabila Rosad itu hendak mengajak panjenengan sami untuk meningkatkan iman, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa pentingnya iman? Iman itu adalah penentu kita itu mendapatkan barokah atau tidak. Artinya kalau satu kaum, satu masyarakat, satu komunitas tidak mau beriman, tunggu tanggal mainnya. Ketika kemaksiatan, kedurhakaan itu sudah tidak bisa ditolerir, maka tunggu saatnya. Fantadhirus sa'ah. Saat ini bisa kita lihat yang namanya kedurhakaan, dosa dan kemaksiatan. Pembunuhan. Saat ini niku nyawa niku kaya-kaya gak enek artine. Jangan bilang daerah mana-mana, daerah sekitar kita pun juga ada pembunuhan demi pembunuhan. Kasus Jegles, sing mateni arek Dang Sewu. Nggih napa mboten? Seorang ibu malu ndase anake sing jek balita, ya Dang Sewu. Orang sadar doh di sekitar kita. Dulu itu yang namanya pembunuhan, kuwi mestine ya sing dibunuh itu orang lain, gak kenal. Saniki mboten. Seorang suami bunuh istri, enten apa mboten? Istri bunuh suami, pirang-pirang. Mantu mateni marotua, enek. Marotua mateni mantu, enek. Mak mula lek mantune sampean nggo warit ndang blayu. Lek perlu sampean disiki. Kok diinterogasi niku pancen rodok lumayan. Loh kenapa? Karena ndak ada iman. Karena iman itu menumbuhkan rasa takut. Kenapa kok rasa takut? Karena percaya bahwa ada kehidupan sesudah kematian, kemudian itu nanti diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Tidak pantas dia ditanya tentang apa yang ia perbuat. Justru mereka lah yang akan diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat. Tapi lera iman, orang bakal berasa wedi. Dikira hidup ya di dunia ini. Akhirnya ya nyuwun sewu bal gedibal raruh ndi kuwi guling ndi bantal. Raruh ndi kuwi krikil ndi kerakal. Sing penting kontal, gak ngerti halal haram. Naudzubillah min dzalik. Jangan menganggap bahwa agama itu sesuatu yang remeh. Salah milih agama, oh cilikik awake dhewe. Kenapa Allah bilang wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang memeluk agama selain Islam tak akan pernah diterima amal kebaikannya,
dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Na'udzubillah min dzalik. Meruginya apa? Hidup di dunia yang kata Nabi kita itu hanyalah sitin wasabiin. Umur kita, umat Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70. Kula niku wis 54. 6 tahun swidak. Pensiun SK kono medun. Pucet-pucet sek buntel misalnya. Singkat banget. Nggih napa betul? Nabi itu mengibaratkan hidup di dunia itu seperti seorang musafir. Atau kita nggak ngomonglah musafir koyo pinter-pinter. Seperti kita itu mungkin gowes. Kita lari-lari. Kemudian kita berteduh di bawah pohon. Namanya ngiyup itu suwi napa mboten? Ya paling ya udan reda jalan. Keseleren kleru. Kesel terus leren. Kami serontelen tak beri rahasia yo. Janjane no pengajian Sabila Rosad itu karena perdana pengen buat apa kejutan yang luar biasa. Kuwi arepe nekane Aagim. Aagim repot akhirnya ya Aamet teh. Ora usah ngomong sok kearifan lokal, ngomong oleh panitiane ra iso bayar akeh. Alhamdulillah. Ya pokoknya kita itu bisa kumpul, bisa silaturahmi, ketemu kancane mesem, insya Allah panjang umur. Allahumma. Kok sampean kuwi ndek masalah mbok endem dhewe nang jero omah, oh pucet sek budal sampean. Nggih napa mboten? Ada penyakit namanya psikosomatik. Psikosomatik itu penyakit fisik yang disebabkan oleh tekanan mental. Itu umurnya nggak sampai 100 hari. Itu resmi itu, ilmiah itu, ada referensinya saya bilang begitu. Lah salah satu contoh orang yang kena psikosomatik niku Sahjihan. Kula wingi petuk pas tuku pinjang ngetan pasar bang. Sahjihan itu adalah Sultan Mongol India. Walah mot kok mau ngomong Mongol barang. Ya ini contoh. Sahjihan itu punya istri kira-kira ayu ora? Ayu, sultan kok milih nyepres. Tapi janjane ayu karo ora iki kan garek kupen apa mboten nggih? Sampene lho pomone pengen ayu ya ora gato. Wedak trimakno FIFA kintalan. Nomor 3 pucet, 4 normal, 5 abing. Kok apa? Mantan pegawai jaranan. Lah namanya Sahjihan itu punya istri permaisuri namanya Muntaj Mahal. Cantiknya minta ampun. Sayangnya minta ampun namanya Sahjihan terhadap istrinya. Sama lek Sahjihan kira-kira nggak ngerti bu, nggak nyambung. Joda Akbar. Lagi roh. Referensimu sinetron tok. Ngaji barang referensinya YouTube tok. Namanya YouTube itu cuman 1000, kuwi kok golek virale. Supaya viral mesti enek sing nyeleneh. Diomongi Sahjihan gak paham. Sultan Mongol India. Mongol India berdiri tahun 1526. Pendirinya Sultan Bahadur Shah II. Berakhir 1858. Pada saat dipimpin Sultan Bahadur Shah II. Gak nyambung, tapi lek pemene Yordan, Joda Akbar nyambung. Alhamdulillah. Lah tibake Muntaj Mahal niku wau mati. Jek enom, jek ayu-ayune mati. Apa yang terjadi? Wong jenenge wong lanang ditinggal sing wedok niku mesti susah. Ning yo aja nemen-nemen. Wis ginaris.
Tapi tidak terjadi pada diri Sahjian. Sangat berkabung berlama-lama, kena dia penyakit psikosomatik. 100 hari sesudah kematian Muntajir Mahal, dia meninggal. Diabadikanlah namanya Taj Mahal itu. Taj Mahal itu sebuah makam untuk istri tercintanya yang bernama Muntajir Mahal itu. Lah supaya kita itu awet urip ya termasuk mesem nggih, silaturahmi nggih, nambah rezeki. Lho kok iso piye kalkulasi rasionalnya? Kalau hadir di majelis taklim kok awet urip, panjang umur, iso mesem petuk kancane, masalah agak reda. Dene kok balik yang omah kok masalah muncul. Wallahu akbar. Ya bojomu ku ijol nang pasar sapi, panjen sumbere kuwi ya. Untuk tombokan. Para rawuh ingkang kalau hormati, maka perlunya kita itu dibimbing, perlunya kehadiran Rasul, perlunya kita itu mengikuti orang yang mendapatkan petunjuk. Jenengan hafal toh dalam Quran surat Yasin, di sana dikatakan ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadin. Gini apa badan? Ikutilah orang yang tidak meminta kamu akan upah dan dia adalah mendapatkan petunjuk. Maunya Sabilur Rasyad itu begitu. Bareng-bareng secara sinergis, secara kolaboratif kita bangun masyarakat menuju masyarakat yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Kita harus paham, kita nggak fine-fine saja hari ini. Kita nggak baik-baik saja hari ini. Yang namanya kedurhakaan, kemunafikan, dosa dan seterusnya hampir di seluruh lini kehidupan. Lah mari kita sedikit boko segede, kita itu noto awake dhewe setidak-tidaknya sumambrao dumateng keluarga, sumambrao dumateng masyarakat. Kalau masing-masing pribadi baik, terwujudlah keluarga yang baik. Masing-masing keluarga itu baik, tersusunlah, terbentuklah, terwujudlah masyarakat yang baik. Nah, namanya baik itu juga perlu ditafsirkan, perlu dipastikan. Sebab yang namanya orang itu mesti kabeh pengen dadi wong apik. Tapi apik itu kan sudah menjadi milik orang banyak. Artinya apa? Kata-kata baik itu juga beda-beda. Baik menurut orang Islam belum tentu dan tentu berbeda dengan baik menurut orang Kristen. Baik menurut orang Kristen belum tentu dan pasti berbeda dengan baik menurut orang Hindu dan Buddha. Maka dari itu yang namanya kita baik itu adalah gimana? Ya setidak-tidaknya kita beriman. Pak titik-titik kok iman, titik-titik kok iman itu ben apa toh? Tadi dibacakan oleh Mas Muhammad Firdaus Rinanto. Ini murid saya tahun 18, SMA 2 Pari. Ya, yang namanya Muhammad Firdaus Rinanto itu rumahnya Punjang. Sampai momen duwe anak pintere maca Quran seindah itu seneng napa mboten? Aku kok ora tomot, pancen yo rada error. Nggih napa mboten? Sampeyan pengen apa mboten? Putra payah panjenengan menika pinter selawat ngeten iki. Ganteng-ganteng, pinter-pinter. Alhamdulillah. Mas, kayak sing selawatan Maulaya sholli ala habibikal Mustafa salim ya Rabbi ala nabiyyikal mujtaba salli ala habibikal Mustafa salim ya Rabbi ala nabiyyikal mujtaba salim ya Rabbi ala nabiyyikal mujtaba ya salli ala habibikal Mustafa
بفضل المولى استر حبيبي Intansurullaha yansurkum. Pesan Allah itu. Dan kita harus yakin. Kalau kamu itu menolong Allah, Allah akan menolong kamu. Salah satunya ya bagaimana kita nguri-nguri sholawat. Bagaimana kita cinta Al-Quran. Bagaimana kita mengembangkan dakwah. Bagaimana kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga nanti hidup ini terasa ada nilai plusnya. Allah akan menolong kamu, Allah akan memudahkan kamu. Saya yakin Mas, saya doakan dengan sukses semua. Amin. Yang namanya Muhammad Firdaus Rinanto ini murid saya. Dia satu-satunya atau pertama kali siswa yang mendapatkan sertifikat tahfidz sejak SMPP berdiri sampai sekarang. Alhamdulillah. Dia yang pertama kali mendesak saya, Pak, saya ingin masuk perguruan tinggi yang itu adalah negeri dan favorit. Iya. Akhirnya ya kita berusaha untuk mendapatkan sertifikat dan ditandatangani oleh cabang dinas Kediri. Dimasukkan itu yang namanya file sertifikat itu, di-scan, masuk, upload. Mestinya itu diterima di ITB. Tapi dia harus menyiapkan 12 juta. Aku keok ndak 12 juta. Terus paling iso ya nyebrak koperasi. Golek nang BRI, kurang ya Bank Jatim. Wong jenenge marese Korpri niku napa? Bersama Panji Korpri kita menuju BRI ngono. Upama aku ngono gak sanggup. Tapi alhamdulillah dapat undangan dari Universitas Pertamina gratis sampai selesai gara-gara dia hafal Quran 5 juz. Dapat namanya beasiswa 1.200.000 per bulan. Alhamdulillah. Lo kok tahu? Ya karena dekat saya sama dia. Dia murid saya yang tersayang itu. Itu tanya itu anaknya masih ada itu. Upamane sampean kuwi duwe mantu model gini seneng ora? Ya sampean sing seneng kono sing ora gelem. Kok percaya diri men? Loh, ndak artinya itu loh, mari kita itu cintai agama ya. Kita cinta sholawat Nabi
kita cinta Al-Quran, kita itu adalah berkiprah dalam bidang keagamaan. Ponto insya Allah Allah sing noto uripe awake dhewe. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tak akan pernah menelantarkan, Allah tak akan pernah menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat ihsan. Allahumma amin. Tapi kalau hidup ini nyuwun sewu, tidak ada nilai plusnya. Orang Jawa bilang melek, bermelek. Sing dicekek apa wong durung golek? Nekek, bernyekek. Ngelek, berngelek. Mata, wis. Urip kok nggih ngono tok, tangipe cetul. Sing dipikir duit, arepe turu, sing dipikir duit, ngaji gak penting, Quran gak penting, hadir di pengajian rasa-rasen, sholawat kaya kurun grobok-grobok. Lah ngono lho urip model piye to yuyu, ngono kok pengen urip mantem tentrem tuk rahmate Gusti Allah. Lha apa bedane karo like kae? Gitu nggih. Ki apa to run. Golek pangan sak emplokane run. Supaya hidup ini berkualitas. Supaya hidup ini diangkat derajatnya kalian Gusti Allah. Supaya hidup ini tidak penuh dengan keluh kesah. Supaya hidup ini selalu derajatnya diangkat oleh Allah. Allah dawuh dalam Quran surat Ali Imran, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Coba bayangkan betapa Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya menasihati kita. Kamu jangan merasa rendah, kamu jangan bersedih hati. Kamu itu adalah orang-orang yang derajatnya tinggi di sisi Allah. In kuntum mu'minin, lamun sliramuku dadi wong iman kabeh. Ngoten lho nggih. Bolak-balik panggah, iman penting, agama juga penting. Jangan sampai milih salah agama. Kok sampean bilang semua agama benar, boleh jadi murtad sampean. Saya ulang, kalau sampean punya keyakinan bahwa semua agama benar, boleh jadi jenengan murtad, keluar dari Islam. Kenapa? Sampean membenarkan keyakinan orang lain. Sampean membenarkan agama lain. Yang benar itu adalah agama Islam. Innad dina indallahil Islam. Makanya jangan sampai kita itu gegabah. Alah nyapo salat, nyapo kok poso barang. Makanya kok lek teng pundi selawatan kae. Gitu nggih. Piye kae? Eman-eman temen wong sugih ra sembahyang. Nabi Sulaiman luwe sugih ya sembahyang. Kowe ora patek sugih kok ya ora sembahyang. Wani muni selawatan ngono. Pujian subuh-subuh wani ngono. Keroyok wong kere-kere sampean. Eman temen wong bagus ra sembahyang. Nabi Yusuf luwe bagus ya sembahyang. Rupamu ra patek bagus kok ya ra sembahyang. Keruyuk wong elek-elek. Wani sampean pujian magrib-magrib. Asar-asar wonge lagi mulih. Ora dipoping sampean. Salat ya salat, pujian ya pujian, ora usah nyindir-nyindir. Kelatu entek amek kurang golek sampean. Eman temen wong ayu ra sembahyang. Siti Fatimah luwe ayu ya sembahyang. Prejengamu rapate ayu kok ya ora sembahyang. Dua seran elek-elek pondek-pondek. Wes eleke gebablah ngamuk napuk sampean.
Ning janjane maksudnya ya ngono. Ning para ulama kan ya pinter, para kiai awake dhewe ya pinter, aja nyinggung terlalu nemen. Maka dikatakan al-madah muhimmah wa tariqatu ahammu minal madah. Materi itu penting. Aja-aja jumateng kesaenan penting. Wa tariqatu ahammu minal madah. Tapi cara, tapi metode itu lebih penting daripada materi. Nggih napa mboten? Karepe apik ngejak pengajian. Karepe apik negur ben sregep ngibadah. Lah kok tekoke lho jungaran kowe pengajian. Wuh loworo lho punya ngintil-intil ngoten niku. Lah intil-intile lara terus sabuh dadi gedhi. Ya intil-intil gedhi ngono ae. Terlalu vulgar mas. Ya Bu nggih. Maulah agama itu penting. Tapi perlu dicatat bahwa Allah anugerahkan potensi cinta pada agama itu ya beraneka ragam. Orang kabeh pengen dadi wong ahli agama. Orang kabeh dadi kiai. Orang kabeh dadi ustaz, pati dadi beda-beda. Allah ilustrasikan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 58. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih walladzi khabusa la yakhruju illa nakida. Tanah yang baik, negeri yang baik, wal baladut thayyib yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih. Keluarlah dari tanah yang baik itu tumbuhan yang baik dengan izin Tuhannya. Walladzi khabusa, tanah yang buruk, la yakhruju illa nakida, tak akan keluar tumbuhan kecuali tumbuhan yang merana. Itu adalah gambaran menungso. Ada juga orang yang hatinya itu mudah menerima cahaya saking Gusti Allah. Penak tuturane, dijak dumateng kesaenan menika semrintil niku nggih enten. Lah orang-orang yang semacam ini berpotensi untuk mudah mendapatkan bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran sabilan rasad, jalan yang benar mudah diterima. Ibaratnya seperti tanah yang baik, tanah yang subur. Mesti banyak tumbuh-tumbuhan itu bagus ya, kemudian itu mudah cepat berkembang. Tapi ada juga tanah yang buruk. Walladzi khabasa la yakhruju illa nakida. Tapi kalau tanah itu buruk, tidak akan keluar kecuali tama-tama tumbuhan yang merana, jegrik, engkrik-engkriken, kepret, wis gampang berodol, gampang rontok. Hati juga begitu. Kalau hati ini memang tidak diciptakan oleh Allah dengan hati yang baik, ya, kesediaan diri untuk menerima pitutur becik, ya sulit rasanya. Maka dari situ kita itu dibimbing oleh Allah di segala waktu, di segala tempat. Nyatanya awake maca Fatihah ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Perlu kita itu mencari petunjuk saking Gusti Allah. Lah termasuk yang ada dalam Quran surat Ghafir 38 tadi. Di sana dikatakan wa qala allazi amana, dan berkatalah orang yang beriman seorang. Dia bilang apa? Ya qaumi ittabi'uni, wahai kaumku ittabi'uni, ikuti aku. Ahdikum sabila rasad, akan kami tunjukkan kepadamu jalan yang benar. Boleh jadi orang itu kita ini. Boleh jadi adalah jenengan-jenengan ini yang mau menyeru orang lain untuk menuju jalan yang benar. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, artinya tanggung jawab untuk membina masyarakat yang beriman, bukan tanggung jawab para kiai, ustadz, mubalik dan semata.
tapi masing-masing kita. Masing-masing pribadi punya kewajiban bagaimana kita menciptakan masyarakat yang kondusif, masyarakat yang beriman, dasare Quran, dasare agama Islam. Maka Nabi dawuh man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia rubah dengan tangannya. Masing-masing orang. Kalau jangan melihat kemungkaran, hendaklah ia rubah dengan tangannya, dengan kekuasaannya, dengan jabatannya, dengan wibawanya, dengan gesahnya. Artinya apa? Jangan sampai zaman cuek. Bah kono minum-minuman keras, sing penting aku ora, sing penting anakku ora. Bah kono narkotika, sing penting aku ora, sing penting keluarga ora. Ndak bila sebenarnya. Kalau kita cuek, kita apatis, kita nggak perhatian, maka pantas kalau Allah memberikan hukuman kepada kita. Wattaqu fitnatal la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu pada siksa. Siksa itu tidak saja diberlakukan kepada orang-orang yang zalim saja. Wong sing gak zalim kena, Pak. Sing orang nglakoni kesalahan kena. Mungkin jenengan tanya, "Lho kok iso nih?" Mestine sing entuk siksa ya sing nglakoni dosa. Lah sing gak melu-melu kok kena. Ada jawabannya dalam tafsir An-Nawawi. Di sana dijelaskan kenapa orang yang tidak melakukan kedzaliman, gak ngelakoni dosa, gak ngelakoni maksiat, kok kena juga hukuman. Karena mereka merestui kemungkaran. Karena mereka mendiamkan terjadinya kemaksiatan. Kenapa? Karena mereka gak peduli terhadap lingkungan. Kemungkaran ada dilihat di depan matanya, tak ada rasa berat hati. Merelakan, meridhoi kemungkaran. Wa alamatu ridho asukut. Wa alamatu ridho asukut. Tanda kalau dia merestui kemungkaran adalah diam. Jadi lepon dia ora cawe-cawe, ora melu-melu, ora melakukan kerja berat, sinergis secara kolaboratif untuk mencegah kemungkaran. Tunggu tanggal mainnya. Namanya siksa nanti kalau turun di bencana itu datang, itu tidak pilih-pilih. Tsunami 26 Desember tahun 2004. Niku napa milih-milih? Boten, sing ayu disisihne. Sing elek jekek lah iki diisikne iki. Kabeh kena. Oh iki kiai, keri, gak kabeh kena. Terus jangan sampai menganggap Pare kan memang daerah yang aman, jauh dari sungai besar, jauh dari kelut, jauh dari bencana, pokoknya aman tok. Jenenge Pare Palerenan. Loh, kok seenaknya seperti itu? Allah kalau mendatangkan bencana nggak kurang mergo. Nggih? Afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayata wa hum naimun. Itu Al-A'raf sekitar 98. Apakah penduduk sebuah negeri itu merasa nyaman akan datangnya siksaan kami di waktu malam pada saat mereka tidur? 17 April tahun 1955 terjadi namanya Dusun Legetang, daerah pegunungan Dieng, yang itu adalah dekat dengan jauh dengan Gunung Pangamun-Amun. Namanya masyarakat Legetang itu adalah masyarakat yang tak beriman dan tak pandai bersyukur. Padahal nikmat Allah disokne yang daerah niku. Kanca-kancane gak pakai panen raya, dia panen gede. Kanca-kancane niku bangkrut, dia punya penghasilan luar biasa. Selepas panen mereka hura-hura, mereka menari, namanya tari jangkir ya, atau lengger, lengger. Setelah itu pesta apa? Ya ngono kuwi. Nek cah cilik-cilik kok gak oleh. Pesta ngono kuwi.
Sampai ada seorang anak mengonokui karo ibuke. Paham gak ya? Mengonokui. Ini bahasa Indonesia mengonokui apa? Mbok berkikuk-kikuk. Apa yang terjadi? Ya Allah, bar magrib ngoten niku kaya udan rimis-rimis ya deres ya ora, grimis ya ora, tapi cukup lumayan derasnya. Semua orang saat itu tidur atau berada di rumah masing-masing. Pada tengah malam terjadi suara menggelegar. Semakin takut masyarakat. Mereka berada di rumahnya masing-masing. Pagi dilihat, ternyata apa? Kampung Legetang itu tertutup oleh pucuk gunung Pangamun-amun. Kayak dipekes. Nggak longsor. Kalau longsor nggak mungkin karena di situ ada jurang yang sangat dalam dan jauhnya itu dari puncak gunung itu adalah sekitar 2 km. Nggak mungkin itu kalau longsor. Seperti dipeges itu pucuk gunung Pangamun-amun, dibelek nih yang gini kaum atau orang Legetang itu. Yang terselamatkan 19 orang. Kenapa kok terselamatkan? Memang saat itu dia di luar kampung Legetang. Sampean bisa browsing, sampean bisa searching baik di internet ataupun di YouTube. Legetang 17 April di waktu malam tahun 1955. Coba bayangkan. Pantas Allah mengatakan apa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan bahum naimun. Apa kamu itu merasa nyaman dari datangnya siksaan kami di waktu malam? Maka dari itu ketika ada bencana Bapak Ibu, mohon tidak disorot, tidak dipandang dari sudut keilmuan semata. Oh iya, itu secara vulkanologi terdiri bla 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 bla. Oh itu karena secara oceanologi itu bla 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 bla. Kalau saya nggak begitu, boleh jadi ada yang error, ada something error, ada sesuatu yang salah dalam hidup masyarakat itu. Sehingga yang namanya bencana itu ada kalanya sebagai ujian. Mending kalau kita ujian. Artinya kita bisa melewatinya, kita akan naik pangkat, naik derajat, naik kelas dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau itu peringatan, ujian itu bagi orang yang beriman, peringatan bagi orang yang melakukan kedurhakaan. Mending kalau itu peringatan. Masih ada waktu untuk ingat kembali. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Mending kalau itu peringatan. Tapi kalau sudah ba'as, kalau itu adalah siksa, mau bagaimana lagi? Sehingga langkah yang paling tepat antisipasi, mari banyak-banyak kita meningkatkan iman. Mari kita berzikir, beragama yang benar dengan mencari ilmu. Hadirlah di majelis-majelis taklim, hadirlah di majelis-majelis zikir yang disitulah sabila rasad hadir di tengah kehidupan kita. Mari kita dukung, mari kita sanjung bersama, kita bersama-sama menuju masyarakat yang baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Pari dan sekitarnya sudah hafal. Pengajian jangan lebih 60 menit. Lebih dari itu jamaah ngosek. Oleh karena itu kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Slamet Mintoati. Semoga tausiah yang telah disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat dan bisa sebagai pengingat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, tibalah kita di penghujung acara, yaitu pembacaan doa penutup yang akan dipimpin oleh pengurus Majelis Wakil Cabang NU Pari. Kepada Bapak Abu Nasir kami persilakan.
limardatillahi wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liqada'i hajatina wa hajatikum min hawaijid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat tarfa'na biha annaka 'ala darajat wa tuballighuna biha ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'da Muhammad barik wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man shalla alaihi 'adada ma fi 'ilmika wa salatan ta'ibatan bil muqit. Rabbana sahil umurana wa hasin maqasidana wa ballighna ilaika ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana ijma' marhuman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina maksiatik wa min ta'atik ma tuballighuna bi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina ma la yarhamuna. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbaltu ana bisiril Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.